warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini izinkan Fiza untuk mempraktikkan tentang pengaruh kalor terhadap benda. Untuk itu, pertama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan suhu dan apa yang dimaksud dengan kalor. Penjelasannya adalah suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, dan kalor adalah satuan energi panas di mana panas itu dapat diterima atau dilepaskan. Teman-teman sekalian, untuk dapat mengetahui pengaruh kalor terhadap benda, mari kita praktekkan. Alat dan bahan yang kita pakai adalah stopwatch, batu es, gula, segelas air panas, dan segelas air biasa. Teman-teman, mari kita mulai prakteknya. Ini adalah segelas air panas dan ini adalah gula. Ketika kita tuang gulanya ke dalam air panas, gula akan menerima kalor sehingga gula akan terjadi perubahan bentuk yang disebut mencair, yaitu terjadi karena menerima kalor yang menjadikan perubahan bentuk dari padat ke cair. Ini adalah segelas air panas dan ini adalah gula. Teman-teman lihat, saat saya tuang gula ke dalam air panas, gula akan larut dengan air yang menyebabkan gula akan terjadi perubahan bentuk mencair, yaitu padat ke cair. Lalu teman-teman, kita lanjut ke batu es. Batu es yang kita siapkan di sini akan mencair karena batu esnya menerima kalor dari suhu ruangan. Jadi perubahan bentuk yang terjadi adalah padat ke cair, yaitu mencair. Lalu kita lanjut ke air biasa. Teman-teman lihat, saat Fiza tuangkan gula di air biasa, gula tidak akan langsung larut. Meskipun ini sudah terkena air, tapi masih lebih lambat. Nah, ini karena kalor yang diterima gula di air biasa tidak besar seperti kalor yang diterima gula di air panas. Karena kalor di air biasa tidak sebesar kalor yang ada di air panas. Teman-teman sekalian, silahkan Fiza untuk menjelaskan kesimpulannya. Di sini kesimpulannya adalah jika es batu dibiarkan dalam suhu ruangan akan mencair, dan ini membuktikan bahwa es batu menerima kalor sehingga ada perubahan bentuk dari padat ke cair yang disebut mencair. Lalu kesimpulannya adalah di air panas, ketika gula diaduk dalam air panas, gula akan larut. Hal ini juga membuktikan bahwa gula menerima kalor juga, sehingga menyebabkan perubahan bentuk dari padat ke cair yang disebut mencair juga. Lalu kesimpulannya yang di air biasa, ketika gula diaduk di dalam air biasa, gula akan larut lebih lama dari yang air panas karena kalor di gula di air biasa lebih rendah daripada kalor yang ada di air panas. Sekian presentasi dari Fiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini izinkan Fiza untuk mempraktikkan tentang pengaruh kalor terhadap benda. Untuk itu, pertama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan suhu dan apa yang dimaksud dengan kalor. Penjelasannya adalah suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, dan kalor adalah satuan energi panas di mana panas itu
dapat diterima atau dilepaskan. Teman-teman sekalian, untuk dapat mengetahui pengaruh kalor terhadap benda, mari kita praktekkan. Alat dan bahan yang kita pakai adalah stopwatch, batu es, gula, segelas air panas, dan segelas air biasa. Teman-teman, mari kita mulai prakteknya. Ini adalah segelas air panas dan ini adalah gula. Ketika kita tuang gulanya ke dalam air panas, gula akan menerima kalor sehingga gula akan terjadi perubahan bentuk yang disebut mencair, yaitu terjadi karena menerima kalor yang menjadikan perubahan bentuk dari padat ke cair. Ini adalah segelas air panas dan ini adalah gula. Teman-teman lihat, saat saya tuang gula ke dalam air panas, gula akan larut dengan air yang menyebabkan gula akan terjadi perubahan bentuk mencair, yaitu padat ke cair. Lalu teman-teman, kita lanjut ke batu es. Batu es yang kita siapkan di sini akan mencair karena batu esnya menerima kalor dari suhu ruangan. Jadi perubahan bentuk yang terjadi adalah padat ke cair, yaitu mencair. Lalu kita lanjut ke air biasa. Teman-teman lihat, saat kita tuangkan gula di air biasa, gula tidak akan langsung larut. Meskipun ini sudah terkena air, tapi masih lebih lambat. Nah, ini karena kalor yang diterima gula di air biasa tidak besar seperti kalor yang diterima gula di air panas. Karena kalor di air biasa tidak sebesar kalor yang ada di air panas. Teman-teman sekalian, silahkan Fiza untuk menjelaskan kesimpulannya. Di sini kesimpulannya adalah jika es batu dibiarkan dalam suhu ruangan akan mencair, dan ini membuktikan bahwa es batu menerima kalor sehingga ada perubahan bentuk dari padat ke cair yang disebut mencair. Lalu kesimpulannya adalah di air panas, ketika gula diaduk dalam air panas, gula akan larut. Hal ini juga membuktikan bahwa gula menerima kalor juga sehingga menyebabkan perubahan bentuk dari padat ke cair yang disebut mencair juga. Lalu kesimpulannya yang di air biasa, ketika gula diaduk di dalam air biasa, gula akan larut lebih lama dari yang air panas karena kalor di gula di air biasa lebih rendah daripada kalor yang ada di air panas. Sekian presentasi dari Fiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.